Neymar akhirnya Iya. dipanggil ya. Iya. Dan tapi korbannya Joao Pedro. 20 gol di Chelsea ternyata nggak cukup Iya. nih dengan Neymar nih. Apa Iya. yang dicari Ancelotti dari Neymar di Piala Dunia? Untuk memenangkan hati masyarakat Brasil. Pep itu kan sorry ya, sampai berpisah sama istrinya kan karena dia nggak ngurusin keluarganya, Pep. Iya, Ngurusin bola aja gitu, sampai kayak gitu. Bahkan ada luka sini katanya dicakar, Nah, katanya kayak kena gitu, cakar. sampai segitunya loh. Dia ini bener-bener bola tuh buat dia memang kayak Tuhan nih gitu. Iya. Ini Luis Enrique juga gila juga sama, dan dua-duanya lulusan Barcelona juga lagi. Iya. Dan kan tahu kan bagaimana dia kalau meeting tim gitu ya, pakai layar besar, terus kalau nonton pertandingan di atas gitu kan ya. Kan bukannya di bawah, bukan dampingin timnya loh, tapi di atas nonton gitu, terus dia pakai HT gitu untuk kasih gitu. Itu revolusioner banget menurut gua. Walaupun sudah dimulai oleh Nagelsmann sebenarnya. Cuman yang proven berhasil di level tinggi juara itu PSG. Jadi menurut gua wajar kalau PSG itu difavoritin. Pertama dari faktor pelatihnya yang sangat detail, sangat luar ekstrim lah menurut gua gitu ya. Dalam bagaimana taktikalnya itu sangat presisi sekali. Terus mereka juara bertahan kan. Jadi itunya gitu. Sementara Arsenal nih, dia kan harus pick to pick ya. Sekarang dia pastikan dulu, udah pasti kan. Sekarang dia fokus baru ke ini UCL. kan itu pick to pick tuh nggak gampang ya. Mungkin kalau saat ini mereka tertolong karena mereka nggak perlu mikirin pertandingan berikutnya ya, karena udah pasti juara ya. Itu bonus lah ya. Tapi kan tetap pick to pick tuh. Ini juara gitu dalam fase yang beruntun. Gue nggak tahu kalau PSG udah duluan kali Udah ya, selesai. jauh ya. Udah selesai. Udah lama gitu ya. Sekarang mungkin fase mereka rebuild lagi untuk preparation ke final champion kan. Itu yang sedikit lebih menguntungkan menurut gua. Tapi kan Buat PSG. kalau misalnya Dembele absen, Arsenal diuntungkan loh. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Memang Dembele sangat penting ya. Tapi kalau gue lihat PSG itu lebih ke system of play-nya. System of play itu Kvaratskhelia, terus Hakimi, terus Vitinha ya. Joao Neves juga. Tapi Arsenal bisa belajar dari Chelsea. Apa tuh? Chelsea iya. di Piala Dunia kan ketemu Chelsea Oh itu, iya, PSG 3-0 itu. ya. Iya. 3-0. Itu ngamuk banget tuh si Luis Enrique itu. Iya. Karena dia udah sur banget bakal juara lagi kan, mau Udah back to yakin back kan. banget. Ya itu ya ada kan kadang-kadang hal-hal detail yang slip ya dari sebuah pertandingan final yang itu akhirnya jadi menentukan skor akhir kan. Itu yang bisa terjadi sama siapa aja. Kebetulan kemarin terjadinya sama PSG. Dan itu juga teori pick to pick tuh Abis juara champion pick Mau lagi kan lanjut. berat itu. Chelsea ini kan kuda hitam. Itu. Chelsea pick di situ, turun di sini. Pelatihnya bahkan dipecat ya pelatihnya. Chelsea itu kecepatan panasnya, makanya kesininya keteteran. Sebenarnya kalau dia nggak ganti Maresca sih aman udah itu. Minimal lah masuk Liga Eropa lah minimal. Masalah Sekarang kan berantem sama Bluko kan masalahnya. itu dia, itu juga yang terjadi sama Arne Slot. Lu ngomong kan soal Liverpool kan sama Salah kan. Itu juga salah satu alasannya. Gitu. Jadi kalau kembali ke champion, ya kalau gue pribadi ya favoritnya sih tetap PSG. Bakal terjadi kayak musim lalu nggak sih, yang skor besar sampai 5-0 itu? Atau bakal kayak game main catur? Kayak game main catur. Oh juga situ ya? Lebih ke taktikal, karena Arteta juga taktikalnya kuat juga. Cuman pemain-pemainnya Arteta itu nggak sematang ataupun sepengalaman dalam konteks menghadapi situasi-situasi di Liga Champion ya. Kan bagaimanapun mereka ini kan juara semua nih, pemain juara kan ini kan. Kalau ini kan belum pernah ngerasain final nih. Walaupun mungkin pemainnya sebayaan gitu ya, tapi dari pengalaman dan mentalitasnya PSG udah punya modal itu. Nah, sekarang kan juga menjelang akhir musim kan banyak pergantian pelatih nih. Salah satunya yang santro disebut ya kalau Madrid udah datang Jose Mourinho. Direncanakan bakal diumumkan Jose Mourinho. Udah here we go lah, Iya, here we go. here we go. Kemudian Romano deh. Udah. Chelsea sudah mengumumkan Xabi Alonso. Nah, di City juga kabarnya Pep bakal pisah nih. Ya. Laga lawan Aston Villa bakal jadi laga perpisahan katanya. Gimana itu ya? Nah, itu dia. Katanya ke Persija. Oh itu ngeri sih. Ngeri. Isunya yang bakal ganti itu antara Vincent Kompany atau Enzo Maresca tuh. Yang lebih kenceng Maresca yang bakal datang. Nah, itu menggantikan seorang Pep. Kira-kira gimana City musim depan? Ya, ini sama sebetulnya pertanyaannya menggantikan rejimnya Ferguson di MU dan rejimnya Arsene Wenger di Arsenal. Ya, berat. Itu berat memang. Perlu waktu lama untuk recycling lagi ya.
Bahkan MU berapa kali tuh coba-coba pelatih yang cocok ya, dari David Moyes awalnya. The chosen one katanya. Iya, yang milih padahal yang milih Ferguson itu. iya. Ferguson ngejorokin aja gitu, supaya rekornya nggak keputus gitu. Rekornya nggak bisa kelampaui gitu kan. Habis itu kan pergantian terus terjadi kan, sampai yang terakhir kan Magical Carrick ya. Iya, magical. Bukan Michael Carrick ya. Magical ya, oke. Dan baru dipermanen kalau nggak salah ya. Semoga aja nggak kayak Ole ya, udah Ya. dipermanen terus flop gitu. Flop, Ya. Ya selama nggak datangin Ronaldo aman. Nah, kalau itu juga hal yang mungkin juga terjadi di City ya. Karena kan itu akan pasti bukan cuma mengubah squadnya ya, mengubah staffnya, mengubah pemainnya, tapi mengubah ruang gantinya loh, ekosistemnya, habitnya, budayanya. Kan di backroom itu atau di backstaff kita kan nggak tahu tuh bagaimana mereka make up semua persiapan, detail-detail kayak dulu misalnya Ronaldo bilang gue balik lagi ke MU, gue liat kamar ganti masih begitu-begitu aja, bedroomnya masih tempat cuci ini masih kayak gitu-gitu kan ya. Itu yang kadang kita nggak tahu dan bisa mempengaruhi semua mood dari tim itu gitu loh. Dan itu yang makanya perlu waktu yang lama ya, kayak misalnya Chelsea menemukan siklus barunya itu, terus juga MU nemuin itu kan cukup waktu yang lama gitu. Terus City juga pastinya. Dan gue nggak tahu ya kalau gue sih lebih cocok sih itu siapa namanya Kompany. karena dia pernah sama Dan dia legend kan di City. Si ini kan pernah jadi asistennya Pep juga kan, Enzo Maresca kan. Iya sempat. sama-sama nih. Tapi kalau dari sisi dia mantan pemain kan si Di Kompany Kompany kan lah. sangat Lebih dihormati nih. sangat kuat figurnya ya. Kapten juga dulu kan nih. Kapten. Itu yang gue kira sih. Dan sekarang Kompany tuh kalau lu lihat Bayern Munchen main, Ngeri. seksi lu. Ngeri Seksi lu. Kayaknya cocok gitu kalau untuk menerusin filosofinya Pep di City sih. Kalau Chelsea dengan Alonso bagaimana? Karena kan juga ini baru juga kan. Baru. Dan yang bikin bingung adalah Chelsea ini biasanya suka pecat-pecatin pelatih. Iya. Dan Maresca salah satu yang berantem sama manajemen. Iya. Alonso habis berantem sama pemain-pemain di Real Madrid. Ini kan kontradiksi nih. Iya. Ya, gue takut juga terulang lagi tuh, Sabi tuh. Karena Chelsea ini sejak nggak lagi dipegang sama Roman Abramovich tuh emang agak liar sih. Gampang ya. Gampang goyang gitu ya. Terus nggak punya pathway gitu. Jadi tim ini tuh kayak roller coaster gitu. Makanya pelatih-pelatih yang di situ nggak pernah lama gitu ya. Abis dibawa kayak dulu lah misalnya, abis bawa juara champion tuh siapa namanya? Tuchel ya. Terus sempat juara waktu pas Roberto Di Matteo juga, Tuchel juga. Jadi nggak ada kesinambungan gitu ya. Nah, Xabi Alonso bisa nggak? Karena kalau gue lihat Xabi tuh memang lebih cocok sama pemain-pemain yang mediocre. Karena di Bayer Leverkusen juga kan bukan pemain-pemain grade A kan. Begitu dia ke Madrid, nah beda nih, Madrid semua raja semua gitu. Nah, Chelsea mediocre juga kan? Nah, maksud gue itu mediocre? Enggak, maksud gue gitu. Maksud gue menghubungkan kalau mau dikatakan bisa, ya bisa. Karena Chelsea itu pemainnya itu bukan siapa-siapa. Karena Xabi tuh bisa berkuasa penuh gitu. Dia bisa atur, bisa pimpin lah secara penuh gitu. Dia legend, dia udah menangin sebuah gelar ya kan. Terus pemain-pemainnya Chelsea ini muda-muda terus ya nothing gitu loh. Beda kalau ke Madrid kan susah, lu harus jaga perasaan semua pemain bintang kan. Nah, itu dia tuh. Repot gitu. Madrid Mourinho udah datang. Katanya biang keroknya tuh si Mbappe. Ada yang bilang Mbappe, Vini. Nah. Valverde sama Tchouaméni sampai Berantem. tonjok-tonjokan. Sampai kejedot meja katanya ya, Iya. si Valverde. Iya, kejedot tapi dalam ya lukanya ya. Lukanya sampai harus ke rumah sakit kan. Nah, kira-kira datangnya Mourinho yang selalu bilang I am the special one, kemudian dia dikenal sebagai seorang pelatih yang tegas. Kira-kira bisa nggak benahin karut-marutnya ruang ganti Dan dia Madrid? datang sebagai periode kedua ya. Dia waktu periode pertama sempat bawa juara nggak sih? Bawa La Liga. Sama Copa del Rey. Iya, waktu itu zamannya Pep kan ya. Iya. Memang kalau pelatih yang khusus untuk menangin Real Madrid harus pelatih yang ekstra sih. Ekstra besar memang namanya. Yang sudah proven gitu loh. Karena nggak bisa kalau pelatih-pelatih interim gitu kayak Arbeloa emang bukan gitu loh ya. Kan selama ini kan Real Madrid itu sukses ditangani pelatih-pelatih yang memang besar ya. Besar sebagai dia pelatih atau besar dia sebagai mantan pemain. Waktu zaman Ancelotti, zaman Zidane, Mourinho, menurut gua kalau dia balik lagi ya tinggal siklus ulang aja. Karena bukan sesuatu yang
baru buat Mourinho gitu. Tinggal bagaimana dia ngomong ke pemain-pemain bintang itu kan, lu mau gimana nih gua? Harus didudukan bareng. Kalau Arbeloa nggak bisa begitu. Lu kan cuma abang-abangan gue gitu kan istilahnya. Lu udah menangin apa lu gitu kan. Mbappe kan bisa gitu ngomongnya kan. Kalau ini kan Mourinho kan itu yang menurut gua kelebihan Mourinho. Dia tuh memotivasi. Sejak zaman di Porto tuh dia cerita tuh bagaimana dia bisa nanganin pemain-pemain yang kalau orang-orang Portugal kan keras-keras. Dan dia juga kan keras juga gitu. Dan dia bisa handle itu loh. Kan dia bawa Porto juara Champions, Porto juara Europa League kan. Terus dari situ kan kemudian melesat kan. Jadi buat dia sekarang tinggal mengembalikan moodnya aja. Masalahnya Mourinho ini dalam masa prime nggak gitu kan? Karena udah lewat lama kayaknya. Old school kan Iya. Iya. Soalnya terakhir di MU kan berantem sama Pogba kan. Iya, Itu juga Pogba. yang dikhawatirkan. Dan Mourinho pernah buang dalam tanda kutip buang Raul di Madrid. Iya, kan? iya, iya. Buang Raul, buang Iker Casillas. Iya, iya. Dua legend loh. Ya kalau itu bisa dilakukan oleh Mourinho tapi kemudian Madridnya sukses akan ketutup itu. Oke-oke aja ya. Oke-oke aja masalahnya. Iya. Cuman kan di Madrid tuh nggak cukup lu juara La Liga, lu harus juara Champion. Itu yang belum dilakukan oleh Mourinho. Nah, kalau kita geser ke Italia. Itali. Oh, siap. Itali Inter udah juara. Nah, tapi ada beberapa tim tradisional yang masih kayak Lu mau orang ngomong semua. Juventus maksudnya? Gua mau ngomong gitu beneran. Lu kayak bridging Enggak, segala lagi. soalnya mumpung ada Bung Yuki. Bung soalnya. Yuki ini kan salah satu owner Juventus. Katanya sama si Agnelli itu udah gini. Udah gini, sama CS Agnelli. banget. Heeh. Aduh, gue sedih deh kalau ngomong Juventus. Ini nyaris nggak lolos champion deh. Iya, nyaris nggak harus Champion. Nyaris, Tapi nyaris. posisi ke 5 apa 6 gitu. Iya kan? Saingan kita sama Roma, ya? Roma, apa lagi? Milan juga. Milan ya. Sama Como juga nggak sih? Iya, Como. Sama Como juga. Ada apa dengan Juventus? Padahal dulu juara mulu ya. Iya, juara mulu. Apa sekarang udah bukan panitia Serie A? Asem. Panitia Liga. Nih sekarang gue lihat deh, Juve tuh di peringkat ke-6. Heeh. Tinggal 1 game. Poinnya sama Como. Como peringkat 5. Tinggal 1 game lagi. Gue lihat game terakhirnya. Dia kemarin tuh kalah 2-0, konyolnya tuh Juve tuh dari Fiorentina. Iya. Tim abal-abal bisa kalah. Di udah, papan bawah udah Fiorentina. speechless deh. Padahal tuh sebelumnya tuh Juve tuh menang, seri-seri menang gitu loh. Kok tiba-tiba langsung flop gitu ya. Itu yang gua agak jadi bad mood lah itu. Terus Kelihatan. terus Como-nya juga nih ya seneng sih kita ya karena Iya. itu ada saham kebanggaan. Indonesia juga sih ya. Iya. Tapi gue buat supporter Juve kesel juga sih. Ini Spalletti loh tapi kan. ini bocah tiba-tiba di atas sih, kurang ajar bener nih. Cuman emang dia stabil sih. Stabil. Kan sama strategi transfernya kan Moneyball juga kan. Dipakai aplikasi dan pengamatan analis yang lebih ke kualitatif gitu ya. Ya salut sih. Tapi ya itu tadi Juve kembali ke Juve. Juve itu sejak ini bukan kasus Calciopoli is. Kalau kasus Calciopoli kemudian kan dia masih bisa move on kan, bisa bangkit lagi kan, bisa menang beruntun lagi kan. Tapi ini kemarin ketika ketangkep neraca keuangannya itu yang pembelian siapa gitu ya. Iya, sempat bermasalah sampai ada pengurangan poin ya. Iya, karena ada yang ditutupin gitu. Iya. Akhirnya dia kena itu kan, kena kasus. Nah, dari situ tuh udah mulai tuh secara organisasinya tuh nggak stabil. kacau. Akhirnya pembelian pemainnya juga jadi irit. Pemain-pemainnya juga pemain bukan grade B lagi, grade C gue bilang sih. Nggak ada yang benar-benar figur yang bisa jadi pemimpin gitu. Nggak ada predator ataupun juga vokal figur player yang kuat gitu. Sebenarnya gue kemarin berharap tuh sama Vlahovic ya. Tapi Vlahovic kan juga mulai mau disingkirin tuh kemarin tuh. Ini kan dia bertahan kan karena mau ngabisin kontrak aja kan. Jadi itu loh yang gue lihat udah kehilangan rohnya gitu. Ya, sekarang Miken ini jadi pemimpin. Ya main Amerika susah terus. Siapa lagi? Locatelli. Aduh Locatelli udah di Sassuolo di Milan udah upkiran ke sini gitu-gitu. Vlahovic juga katanya mau dilepas. Pasti dilepas Iya, itu ya, dilepas. Sekarang andalan mereka pun juga rencananya mau dilepas juga. Conceição sama siapa namanya? Pemain Turki itu yang kecil. Yildiz. Yildiz. Wah. Padahal bagus itu. Iya, bagus. Tapi itu harganya mahal. Mau dilepas supaya dia bisa Bisa belanja yang banyak. lagi. Aduh, ini kok kenapa jadi kayak ayak ya lama-lama. Sedih Ini gue. terakhir. Ini kan ini juga rame ya soal Piala Dunia terakhir. Di mana sempat rame karena Neymar akhirnya Iya. dipanggil ya. Iya. Dan tapi korbannya Joao Pedro. 20 gol di Chelsea ternyata nggak cukup nih dengan Neymar nih. Apa yang dicari Ancelotti dari Neymar di Piala Dunia? Untuk memenangkan hati masyarakat Brasil. Bisa jadi itu situ. Karena dia ngomong kan bahwa Neymar tuh punya pengalaman, dia bisa
mempengaruhi teman-temannya, dia bisa jadi pemimpin di ruang ganti. Kan itu tadi Ancelotti itu modelnya gitu, pelatih senior itu pasti selalu ngandelin pemain senior seperti bagaimana dia untuk ikut bantu pegang ruang ganti. João Pedro bagus, tapi dari sisi teknikal aja. Memang dia progresnya kan lagi bagus kan, umur masih 24 tahun, udah bikin 20 gol ya. Tapi menurut Ancelotti gue juga bisa ngerti, yang model-model kayak Pedro tuh udah banyak di tim itu. Tapi Neymar ini punya additional value sendiri gitu, karena dia bisa bantu mungkin ya. Walaupun sejujurnya ini udah bukan masanya Neymar lagi, ini lebih karena lebih ke politis gitu sih. Ya udah cedera bolak-balik begitu, terus badannya juga gue liat ya udah beda gitu ya. Udah badan bapak-bapak. Iya gitu.